Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Selamat pagi dari Bekasi, guys. Terima kasih sudah klik video ini, teman-teman. Salah satu hal yang membuat kita semangat bermain catur adalah salah satunya ya, pasti kita main game apapun adalah mengalahkan level yang lebih tinggi. Yaitu menjadi sebuah kesenangan. Nah, aku mau share nih permainanku mengalahkan Grandmaster Laurent Fressinet. Buat teman-teman yang belum tahu, Grandmaster Laurent Fressinet ini adalah Grandmaster dari Prancis yang pernah menjadi juara Prancis tahun 2010 dan pernah menjadi runner up di kejuaraan Eropa. Tapi yang lebih penting adalah dia adalah orang di belakang ya, man behind-nya Magnus Carlsen. Ya, dia adalah salah satu sekondan atau mentor paling pentingnya Magnus Carlsen. Kenapa? Dia selalu menjadi mentornya Magnus Carlsen sejak perebutan gelar juara dunia ketika Magnus melawan Anand, teman-teman. Sampai terakhir Magnus melawan Jan Nepomniachtchi. Ya, saya bermain dengan format 3 menit ya, jadi random ketemu dia. Dan ya, langsung saja kita bahas gamenya. Semoga ini menjadi ilmu juga buat teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat juga. Oke, saya pegang buah putih memulai dengan langkah D4. Ini namanya dia ya, akunnya dia Zlatan56. Kayaknya dia ngefans sama Zlatan Ibrahimovic mungkin. Tapi sudah saya pastikan ini adalah akun dari Laurent Fressinet. Ya, kemudian hitam kuda ke petak F6, putih gajah F4. Ini foto waktu muda kayaknya. Kemudian C5. Ya. Putih E3, hitam G6. Ini London System ya, dengan gaya King's Indian Defense. Teman-teman yang udah nonton trik dari RL Chess pasti tahu jalannya. Nah, kemudian kuda D2, gajah ke petak G7. Saya mainkan kuda G ke petak F3. Dia lanjutkan dengan rokade. Saya mendorong pion H4. Tahu kan ya? Nah, makanya sering-sering nonton short RL Chess. Dobraknya dari sini ya. H4 dimainkan, gebuk D4, gebuk lagi dengan pion. Kemudian hitam kuda ke petak C6, putih C3, hitam D6. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan jalan gajah ke petak E2. Mengeluarkan perwira. Ini adalah prinsip paling dasar kalau kita bermain catur ya, langkah-langkah dalam opening cepat mengeluarkan perwira. Dia langsung mengancam dengan kuda ke petak H5. Saya mundur gajah ke petak E3, menopang pion D4, kemudian E5 dimainkan. Nah, jadi agresif nih. Saya gebuk dengan pion D4, kemudian digebuk lagi dengan pion. Nah, kira-kira apakah kita masih layak untuk rokade pendek? Ya. Karena di sini hitam udah agresif ya. Contohnya dia menguasai petak F4, mungkin gajahnya akan aktif dan menterinya juga sudah mengontrol petak H4. Maka di sini saya merubah rencana ya, yang tadinya mungkin di sini sudah dicegah bermain H5, maka saya coba bermain dengan penguasaan petak di jalur D dengan jalan kuda C4. Nih. Ya, karena ada petak D6 yang bisa kita kuasai, kolaborasi dari kuda dengan menteri. Hitam tetap melanjutkan idenya, kuda ke petak F4. Harus dipukul dong, ya, karena ini bahaya kudanya, dipukul lagi. Dan kemudian saya menukar menteri. Dan kemudian dia makan dengan benteng. Saya lanjutkan dengan benteng D1 menuju endgame. Kenapa? Saya nggak pengen dia terus menguasai jalur D. Laurent Fressinet ternyata tidak mau, dia mainkan langkah gajah ke petak E6. Nah, gajah ke petak E6, dia idenya mengontrol kuda di petak C4, bisa juga memberikan ancaman pada pion di petak A2 ya, lebih jauh. Apa kira-kira langkah ke-16 yang harus saya mainkan di mid game ini? Ya, di mid game nih kita harus ngapain nih? Kadang kan bingung ya, apalagi posisi begini nih. Ada tadi rencana yang ingin kita mainkan, kuda ke petak D6. Nah, kita harus mikir ini. Di sini saya berpikir bahwa kuda D6 ya hanya ancaman sekali ya, ibaratnya ancaman sekali tuh yang ngancam sekali, habis itu dijaga selesai gitu doang gitu. Nah, kita harus pinter-pinter nih di permainan tengah. Artinya ada beberapa kemungkinan probabilitas kita membuat ancaman ya, ada beberapa cara untuk kita mengancam. Carilah ancaman yang value-nya lebih bagus, guys. Nah, saya di sini memilih langkah kuda G5. Ya, kemudian dia tidak berani untuk menukar benteng. Ya, padahal mungkin menukar benteng lebih bagus. Ya, tapi saya sudah siap dengan memukul dengan raja. Kemudian rajanya akan saya pindahkan ke petak C2 atau ke petak C1. Tapi saya mau hilangin gajah terangnya ini karena bahaya banget. Mungkin jika dilanjutkan seperti ini akan menarik buat hitam ya, teman-teman. Ancam F3, kemudian dilanjutkan lagi dengan manuver kuda E7, kuda F5. Tapi untungnya Laurent Fressinet juga bukan Grandmaster seperti Magnus, tentu saja ya. Akurasinya juga bisa
Salah juga. Di sini dia lebih memilih langkah langsung gajah ke petak D5. Mungkin idenya sama ya, mirip-mirip gitu. Tapi dengan adanya benteng di sini memberikan tekanan gajah D5 kayaknya jadi berbeda secara evolution bar sekarang yang dia unggul. Nah, kemudian putih rokade, kemudian hitam H6, saya mundur kuda H3 ancam pion F4, dia mendorong sacrifice harus dimakan dengan pion. Ya, berani dia untuk mendorong, kenapa ya? Daripada dia kasih gratis ya, sudah tidak bisa dijaga. Dia dorong dan kemudian dia manuver kuda E7 untuk tujuan kuda F5. Saya cepat langsung ancam kuda F4, kemudian dia mundur gajah ke petak C6. Ya, kalau gebuk enak banget nih, gajah makan mengontrol pion di petak G6. Gak mau dia menjaga. Saya tidak biarkan hitam bermain dengan sepasang gajah. Saya kejar terus dengan kuda A5. Kemudian dia mainkan H5, langkah posisional yang bagus ya, mengunci kelemahan pion ini di petak hitam. Saya lanjutkan ide gebuk gajah di petak C6, dia gebuk lagi dengan pion. Nah, ini secara struktur sebenarnya kurang bagus nih. Ya. Tapi ide dia kuda F5 juga harus kita respon nih, karena cepat sekali. On the next move-nya dia akan langsung ngancam. Apa kira-kira langkah berikutnya? Masih mid game, aktifkan perwira, gajah ke petak C4. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk apabila kuda F5, maka kuda ke petak G6. Ya, lanjutkan lagi dengan raja ke petak F8. Maka kita lanjutkan lagi dengan raja G2, menghindari ini ya. Jadi kalau tadi kuda ke petak F5, maka di sini kuda ke petak G6. Nah, jadi raja F8 menghindari pin, raja ke petak G2. Apa tujuannya? Dia kuda F5, saya jaga dengan raja ke petak H3. Sekarang keadaan sudah berubah, boy. Keadaan sekarang unggul buat putih. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga merasakan bahwa sekarang kan unggul pion ya, 3. Walaupun double pawn. Nah, tapi ada aset lah kita. Tapi by the way, buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau kita lagi bermain, kita nggak bisa lihat evolution bar ya. Jadi ini evolution bar bisa kita lihat kalau kita sudah selesai. Ini analisa ya, mode analisa. Hitam lanjutkan dengan benteng A, B8, strum pion di petak B2, saya jaga gajah B3. Kemudian gajah F6, strum pion petak H4, saya jaga lagi. Kemudian dia mainkan langkah A5, tujuannya mungkin mendobrak pion A4. Kemudian saya change the rook, tukar ya. Kemudian tukar lagi. Kemudian saya ajak tukar lagi dengan benteng D1, hitam benteng B8, saya mainkan benteng D2. Hitam lanjutkan dengan benteng ke petak E8, saya lanjutkan dengan gajah ke petak C2. Mengancam kuda, dia mundur kuda ke petak E7, jelas tahu ya, kehilangan kuda di petak F5, double pawn, jelek dong. Nah, sekarang karena lawan bertahan nih, enak dong buat kita ya. Mau ngapain lagi nih berikutnya? Udah nggak nyetrum pion di petak H4 nih. Ya, lihat waktunya juga. Saya ketinggalan waktu, jadi harus cepat. Kuda E3 saya mainkan. Ya, sempat memikir beberapa detik. Ya, lumayan. Benteng ke petak B8, dilanjutkan mengancam lagi. Ya, kemudian saya lanjutkan dengan gajah aktif lagi ke petak B3. Kemudian dia di sini gajah E5, mungkin untuk gajah F4 saya ancam langsung, nggak mau. Gajah F4 benar dimainkan, benteng D4 naik. Nah, yang menarik di sini dia mungkin bingung juga ya jalan apa, padahal kuda saya di sini ngancem pion A5. Yang lebih bagus adalah gajah ke petak C7 mungkin, tapi saya mungkin juga akan strum lagi dengan benteng D7 ya, mengancam ini. Kalau dijaga benteng C8, saya akan coba kuda E3. Nah, ini di strum semua tuh. Dijaga semua. Nah, dia tidak mau ngambil itu, teman-teman. Nggak mau ngambil kalkulasi itu, tapi dia paksa dengan G5. Mungkin mau dorong pionnya ini, ya. Karena ada kolaborasi kuda G6, kuda F4 juga yang bisa kita lihat, ya. Gebuk lagi. Nggak ada takut, saya sikat pion A5, ya. Masih terlalu jauh, promosi C5. Kemudian saya dorong benteng D7. Kemudian benteng B6 menjaga, ya. Sekaligus bisa ke petak F6 juga, ngancem pion F3. Kemudian kuda balik C4, sudah makan pulang. Benteng F6, jaga lagi kuda ke petak E5. Benteng F5, mengancam kuda. Mari kita hitung pion kita. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah punya 3. Kuda E5 yang menjaga pion F3 diancam benteng F5. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan sebagai pemain putih. Mengancam pion F7 dari kuda dan gajah. Benteng juga secara tidak langsung mengancam F7. Dan kita punya pion bebas di sini.
Apa langkah yang harus kita ambil? Apakah kuda kita mundur, membiarkan dia makan F3? Ini harus dikalkulasi lebih dari satu langkah. Tapi saya di sini sudah melihat ya masa depan asik. Melihat masa depan itu artinya saya merasa bahwa pion ini ya, walaupun kita gebuk F7 nanti ke mungkin secara materi salah, tapi dengan endgame seperti ini enak kalau misalkan kita membiarkan 3 lawan 1 pion. Jadi saya gebuk, boom. Dan ternyata Lauren Fressinet tidak berani ya. Dia mainkan langsung gajah F6. Pertanyaannya, bagaimana jika benteng F3? Maka raja G2. Jika benteng kembali ke petak F5, ada gajah E6. Ya, jadi tidak berani dia di sini. Ya, kalau misalkan tadi gajah E6 benteng ke petak F6, ya gebuk sini, benteng G6 dijaga pion nih. Selesai. Nah, dia tidak berani ngambil pion. Kemudian dia di sini jalan gajah F6. Unggul lagi dong. 3 pion ya. Saya menjaga dengan raja G2, dia mainkan dengan kuda G6, tujuannya bagus, kuda H4. Saya kuda D6, dia skak dengan kuda ke petak H4, raja F1, gebuk F3 dengan benteng. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pemain putih? Sisa 16 detik guys. 16,9 detik. Yes, benteng F7. Ini udah kemenangan di depan mata ya. Raja G8. Ancaman discover check. Apakah kita harus makan? Bisa sih. Menang juga sih sebenarnya. Tapi saya melihat kalau kita tukar benteng sekarang, maka kita begini ya. Unggul 1 perwira aja. Tetap saya nggak mau unggul dengan keunggulan yang bisa lebih besar gitu. Kenapa kita nggak ngambil keunggulan yang lebih besar? Seperti yang dibilang oleh Emmanuel Lasker. When you see a good move, look for better one. Itu teman-teman ya. Kita udah dikasih ilmu nih sama pendahulu kita sebagai pemain catur. Tinggal dengerin aja, tinggal kita pakai aja ilmunya. Ya, ini kan sudah terkunci. Saya kemudian mengancam dengan kuda E4, langkah terakhir hitam C4 dimakan dan hitam menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutkan let's say dia mainin gajah, maka benteng makan benteng skak, kita dapat benteng, unggul benteng. Tapi jika dia menghindari dengan raja H8, saya gebuk gajah di petak F6, ancaman Arabian Maid di langkah berikutnya tidak bisa dicegah. Jadi harus benteng makan benteng, benteng makan benteng, kita unggul 1 benteng. Lebih besar dong. Nah, ternyata langkah kuda E4 itu memang langkah yang lebih bagus, teman-teman. Dan akhirnya saya mengalahkan Skondan dari Magnus Carlsen, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, guys, berapa akurasi dari RL Chess? Akurasinya di atas 90%. Coba saya back dulu. Nah, ini ya. Saya bermain 2 kali loh lawan dia. Dan saya menang dengan 1,5. Nah, mana dia? Kemarin juga mengalahkan Grandmaster Prancis. Nah, ini dia. 93,8%. Sementara hitam di sini 86,3%. Dengan 2 langkah bagus. Fressinet tidak ada, 22 langkah best, dia 13. Mistake-nya 2 saya, yaitu pada langkah kuda ke petak G5 harusnya rokade. Kemudian pada langkah kuda ke petak E3 yang seharusnya gajah E4. Ya base-nya banyak, nggak ada brilian. Ya, dia banyak kesalahan. Ada gajah E4, ada G5, langkah yang salah tadi. Dan juga ada langkah kuda ke petak E7 yang terlalu pasif, harusnya kuda E5. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Support terus RL Chess ya, secara kemampuan mungkin. Wah, ini kan kemarin live di TikTok ya. Wah, ini abang harusnya udah Grandmaster lah, ada yang bilang gitu. Berlebihan mungkin karena saya masih baru mau jadi MI, tapi insya Allah jadi doa dan kita aminkan saja. Support terus RL Chess, bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa saksikan World Rapid and Blitz di tanggal 26 malam, tepatnya 27 Desember dini hari. Jam 1 lebih guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys.